Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mengadakan perkuliahan pertemuan ke-1 dengan judul pendahuluan definisi tujuan irigasi, sistem jaringan irigasi, dan sumber air irigasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat melaksanakan perkuliahan rekayasa irigasi. Ini materi yang akan Bapak sajikan dalam perkuliahan rekayasa irigasi. 1. Definisi tujuan irigasi, sistem jaringan irigasi, dan sumber air irigasi. 2. Layout jaringan irigasi. 3. Macam-macam bangunan sadap. 4. Kebutuhan data dan prosedur perencanaan khusus irigasi. 5. Kebutuhan air dan kapasitas rencana irigasi. 6. Analisis evaluasi data hidrometeorologi dan hitungan kebutuhan air untuk tanaman padi di sawah. 7. Desain saluran atau dimensi saluran, pemberi dan pembuang sampai ROW dan bangunan pelengkap bendung. 8. Perencanaan bangunan irigasi. 9. Analisis stabilitas bendung. 10. Teknik penggambaran. Definisi irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenis meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Ini gambar definisi daerah irigasi. Ini ada daerah tak diairi, ini adalah pegunungan, contoh kita Bukit Sulap. Kemudian ada desa kita, desa yang ada di Kabupaten Musirawa, sedangkan yang ada di perkotaan itu Sering Agung. Inilah definisi daerah irigasi. Jadi bermacam-macam, mulai dari jalan, saluran, tanggul, dan berbagai macam tanaman sampai ke kolam. Tujuan dan manfaat irigasi. Secara garis besar, tujuan irigasi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsungnya adalah untuk membesarkan, memanfaatkan air irigasi untuk ikan, untuk tambak, atau untuk persawahan. Sedangkan yang tidak langsungnya untuk daerah resapan penangkap air, kemudian untuk energi yang terbarukan yaitu tenaga listrik. Ini tujuan dan manfaat irigasi masih. Adapun tujuan irigasi adalah sebagai berikut: membasahi tanaman, kemudian merabuk hampir sejenis membasahi tanaman. Kebutuhan air itu yang bagaimana, kemudian mengatur suhu. Apabila suhu panas, dia bisa mengatur suhu dari tanaman tersebut, membersihkan tanah atau memberantas hama. Kemudian kalmatase, selanjutnya menambah persediaan air. Untuk lebih jelasnya, adik-adik beli buku rekayasa irigasi yang telah Bapak buat, nanti ada di ilustrasinya. Tujuan dan manfaat irigasi. Adapun manfaat irigasi adalah sebagai berikut: menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan atau air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek, untuk meninggikan tanah, mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman,
untuk mencuci dan mengurangi garam tanah, untuk mengurangi bahaya erosi tanah, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Tingkat jaringan irigasi, irigasi sederhana, kemudian irigasi semi teknis, dan irigasi teknis. Irigasi sederhana ada di daerah-daerah pedesaan, biasanya di kecamatan. Kemudian semi teknis gabungan antara teknis dan sederhana. Nah, ini adalah buku yang boleh kalian beli di percetakan Pena Persada. Ini ada semua di dalam sini, materi-materi yang Bapak ajarkan dalam mata kuliah rekayasa irigasi. Bukunya rekayasa irigasi untuk teknik sipil. Ini tingkat jaringan irigasi, ada bangunan utama, ini teknisnya bangunan permanen, ini klasifikasinya dari teknis, semi teknis, sederhana. 2. Kemampuan membangun dalam mengukur dan mengatur debit. Kemudian jaringan saluran. 4. Petak tersier. 5. Efisiensi secara keseluruhan. 6. Ukuran. 7. Jalan usaha tani. Jadi ada jalan infeksi. Terakhir, kondisi OP, operasional dan pemeliharaan. Jadi jaringan irigasi dapat dibedakan adanya 4 unsur fungsional pokok, yaitu bangunan-bangunan utama, hotwork. Bangunan utama ini bendungan di mana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk. Kalau kita Sungai Kelingi yang ada di Waterpang. Jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak tersier yang ada di Siring Agung itu, yang ada di Tugu Mulyo, itu contohnya. Petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif. Air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah. Selanjutnya, kelebihan air ditampung dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier. Sistem pembuangan berupa saluran dan bangunan bertujuan untuk membuang kelebihan air dari sawah ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Petak tersier, ada pendahuluan, kemudian petak ikhtisar, kemudian petak tersier, selanjutnya petak sekunder, dan petak primer. Ini ilustrasi buku kedua Bapak, permasalahan pengelolaan air pada daerah irigasi. Kemudian konstruksi irigasi. Bendung gerak. Bendung gerak ini ada di Bali, ada di Jawa Tengah. Bendung karet juga ada di Bali. Unit pengambilan bebas. Ada pengambilan dari waduk. Kalau waduk kita itu Siring Agung itu hampir termasuk waduk, kemudian Waterpang. Stasiun pompa, saluran irigasi, saluran pembuang, bangunan bagi dan sadap. Bangunan-bangunan pengukur dan pengatur. Bangunan pengatur muka air, kemudian bangunan pembawa, bangunan lindung, jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, serta standar tata nama. Jadi ada nama-namanya, nama kalau di Tugu Mulyo atau BK1 sampai ke BK15, Bendung Kelingi. Ini jaringan irigasi primer, jaringan irigasi tersier, jaringan pembuang. Ini tugas materi dan video, menjelaskan materi perkuliahan dan dibuat dalam video durasi 2-3 menit. Kemudian di dalam video tersebut terdapat lambang umuran dan teknik sipil. Ini nanti dipresentasikan dulu di depan kelas, dibuat makalahnya, dibuat PowerPoint, kemudian barusan divideokan. Kemudian juga ada tugas video yang mengenai bendungan dari BK1 sampai BK15. Nanti dibuat kelompok, per kelompok itu 4 orang. Tujuannya, kemudian isinya itu ada tujuan, alat dan bahan, cara pembuat, cara kerja, hasil, kesimpulan, durasi 2-3 menit. Terdapat lambang umuran dan teknik sipil. Ini referensi. Ada referensi ini, ada bahkan lebih, ada 4. Ini ada 3 buku Bapak, ada 2 buku Bapak. Permasalahan, kemudian irigasi tadi itu. Demikianlah
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.